Oke, jadi waktu kita belajar persamaan garis lurus, kita bicara tentang garis yang lurus itu nggak harus begini, gitu ya, nggak harus vertikal, nggak harus horizontal. Dia bisa garis lurus Oke. begini. Yang penting dia punya kemiringan yang konsisten, garis namanya. Oke, jadi kita tulis dulu judulnya persamaan garis lurus. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus N. Atau ada beberapa guru yang jelasin Y sama dengan MX plus C, ada yang Y sama dengan AX plus B, apa aja. Tapi kita pakai yang Oh, MX plus N saja ya, karena ikutin oke kok. aja dari guru ini. Nah, persamaan ini bisa macam-macam, bisa yang lain. Contohnya, AX plus BY sama dengan C. Nah, ini juga namanya persamaan garis lurus. Ya, jadi kenapa kita bisa sebut ini adalah garis lurus? Karena dia akan kalau digambar akan membentuk sebuah garis begitu. Nah, jadi Oke, waktu kita ngomongin tentang garis lurus, ingat satu hal, apa? Dia akan membentuk garis pokoknya yang sifatnya punya kemiringan tertentu, gitu ya. Paham nggak? paham. Jadi yang kemiringannya itu kayak gak ada bengkok-bengkok di tengah. Dia nggak belok-belok betul. Jadi miringnya ya miring aja, konsisten gitu. Oke. Ya kok. Jadi contohnya gini, gampangnya gini ya. Contoh langsung. Y sama dengan 3X plus 4. Waduh, ini gimana nih gambarnya? X-nya digampangin aja 3X plus 4 begitu ya. Y sama dengan 3X plus 4. Jadi ini adalah sebuah garis. Nah, kok bisa? Gimana caranya? Kita tes. Kita pakai gambarnya. Nah, cara menggambar, kita harus tahu satu hal. Kita nentuin dulu. Misalnya, X nilainya berapa? Misalnya contoh ya, cara menggambar gambar garis syaratnya apa? Itu dulu. Setidaknya punya 2 titik. Betul kan? Ya. Jadi titik ini ada, misalnya kita sebut titik 1, dan titik di sini titik 2, asal-asal aja. Jarak terdekat antara titik ini namanya garis. Selesai. Gitu ya. Ya. Kalau satu titik bisa bikin garis nggak? Ya kagak lah. Mau Satu. kemana? Oh, gak bisa. Bisa ya. Kalau 3 titik bisa. Contohnya gini. Hmm. Ini tapi harus lurus, nggak boleh nggak. Gitu. Ya. Udah begini. Paham kan? Paham kok. Nah, jadi kalau misalnya dia suruh gambar 2 titik, artinya kita siapin dulu rumahnya, tabelnya. Oke, tabel X sama Y. Begitu. 2 aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Oke. Karena kita sudah belajar koordinat, kita coba masukin aja nilai si X-nya. Apa aja ya, bebas ya. Kalau mau taruh 0 boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi nilai Y-nya jadi berapa? Kan Y 3X plus 4. Dari teori Ya. fungsi, berarti Y sama dengan apa? 3 dikali 0 plus 4. Betul kan? Oh iya kayak kemarin. Nah, ini Oke teori kok. fungsi ya. Teori Hmm. fungsi yang kamu udah pelajari di materi sebelumnya. Berarti ini 4. Terus X-nya mau angka berapa lagi? Bebas. Mau 5? Satu. Boleh. Min 1? Oh, Boleh. Boleh banget. Tapi ribet ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada masalah. 3 dikali min 1 plus 4. Boleh, nggak ada masalah ya. Y sama dengan. Yang penting kita masukin ke teori fungsi yang sama. Jelas? terus kok. Min 3 tambah 4. Nilainya 1. Nah, kita berarti sudah punya 2 titik. Yang pertama, 0,4. Ya kan? Ya. Kedua, min 1,1. Itu titiknya. Jadi kita ekstrak titiknya dari tabel. Lalu kita gambar. Oh, oke. Gitu. Jadi kita gambar ya. Udah punya 2 titik nih. 2 titik sudah cukup untuk membuat satu garis. 0,4 berarti 4 ke atas. Ya kan? Ya. 0,4 ya. Berarti 0,4 X-nya 0, Y-nya 4. Terus min 1,1. Min 1 di sinilah taruhnya. Kan di kiri ya, 0,1 di sini. Hmm. Paham sampai sini? Oke kok. Paham kok. Berarti garisnya yang mana? Garisnya adalah yang ini. Oke, bisa tarik sepanjang-panjangnya. Yang penting kena. Paham? Paham kok. Oke, jadi ini namanya Y sama dengan 3X ditambah 4. Begitu. Nah, jadi dari sini teori persamaan garis lurus kita bisa tahu ya. Menggambarnya sudah tahu. Jadi kita tulis di sini menggambar garis lurus dari persamaan yang dikasih tahu. Oke, ini garis lurusnya. Oke, jadi kita tahu. Kita langsung pindahin dulu. Kita rapiin sedikit. Itu dapat sertifikatnya. Nah,
Lalu berikutnya kita coba menentukan titik. Nggak lu nunggu di situ Oke. terus langsung dapat Menentukan atau apakah titik itu ada di garis, titik itu ada di garis atau enggak. Contoh gini ya. Jadi teori berikutnya adalah syarat titik terletak pada garis. Nah, syarat ya. Oke, masih ngikutin, Matt? Masih. bisa. Cuma gua cari jadinya Garis. Oke. Jadi contoh misalnya gini. Apakah titik min 3,2 ada pada garis 5 hari ke depan. Y sama dengan 2x min 5 Gitu. min 5 ya gitu deh ya. Oke, jadi disuruh cek apakah titik min 3,2 terletak pada garis ini. Langkahnya gimana? Langkah pertama, kamu harus step 1 ya. Yang tabel itu? Enggak, Atau- substitusi malah. Ya. Substitusi titik dari X, Y-nya ke persamaan garisnya, PG ya. Kok pakainya PG? PG adalah persamaan garis. Jadi kan kita punya persamaan garis ini nih, yang Y, yang ribet-ribet itu kan. Y sama dengan 2X min 5. Dengan titik min 3,2, berarti ini apa? Min 3X atau Y? Min 3 itu X yang di di kiri 3 atau yang di itu kanan? X. X ya? X itu yang di Oke. Berarti ini X, Y dulu. Masukinlah substitusi yang tadi Koko bilang. Y-nya 1, Y-nya 2, sorry. Sama dengan 2, X-nya min 3. Kamu tinggal substitusi, min 5. Bener nggak? 2 sama dengan min 6 dikurang 5. enggak. Enggak ya, beda ya. Berarti, apakah titik min 3,2 terletak pada garis Y sama dengan 2X min 5? Ya tidak jawabannya. Oke. Oke kok. Jelas tidak. Karena apa? Karena dia tidak sama dengan ini penjelasannya. Lalu, yang ada Terus- contoh ya. Kedua. Apakah titik min 5, min 3 ada pada garis, pikir-pikir dulu ya, 2Y sama dengan 5X plus 5. Contoh aja deh. Nggak tahu deh ini bisa atau nggak. Bisa. Oke, gimana cara menentukannya? Lagi, langkah pertama ngapain? Substitusi. Jelas? Jelas kok. Nah, substitusi. Pakai warna lain dulu. Min 5,3. Min 5, min 3. Gitu ya. Masukinlah. Jadi 2 dikali min 3. Jelas? Sama dengan... Oh iya, oke. Ini kayaknya terbalik. Sabar ya. Oh iya, karena kan Iya, mau digampangin dulu. Sabar ya. Ini 5Y. harusnya sebelah atau apa? Iya, ini 3X. Oke, gitu ya. Jadi kita uji dulu, bener nggak ya? 5 dikali min 3 sama dengan 3 dikali min 5. Tunggu. Salah lagi. Sabar. Ini 4 deh, coba kita taruh. Biar ada gitu jawabannya. Ya, coba ya. Apakah betul? Kalau betul artinya iya, dia tetap pada titik itu. Kita coba cek ya. Berarti 5Y berarti kan 5 dikali min 3 sama dengan 4 dikali min 5 tambah 5. Betul nggak ini? Min 15 sama dengan min 20 tambah 5. Min 15 sama dengan min 15. Betul atau tidak? Betul. Betul, berarti ada. Iya jawabannya. Gitu. Jadi titik ini, min 5, min 3 ada di garis 5Y sama dengan 4X plus 5. Gitu ya, cara menentukan titik pada garis. Ada yang mau ditanya nggak? Aku mau banyak sekali lagi, aku agak bingung gitu. Oke, boleh dilihat dulu ya. Jadi menentukan syarat pada garis artinya dia kalau tidak sama dengan berarti tidak pada titik itu. Ini juga kalau sama dengan berarti ada pada titik itu. Gimana? Sudah jelas? Cukup jelas belum? Kalau belum silakan tanya lagi. Aku mau baca. Oke, dibaca dulu ya. Ini di copy dulu. Nah, setelah itu kita masukin ke contoh-contoh yang lanjutan ya. Syarat titik pada garis. Oke.
Nah, coba kita kasih contoh soal aja, nanti kamu coba kerjainnya belakangan aja. Sebuah garis Y, 2Y. Agak aneh ya, berantakan nggak apa-apa. Min 3X sama dengan 5. Melalui titik 3,A. Tentukan nilai A. Nah, kalau disuruh ketemu soal kayak gini, lagi-lagi logikanya sama ya. Jadi ditanya dikasih sebagian aja nih. 3,A, nggak tahu nilai A-nya berapa begitu. Ini contoh-contoh yang akan keluar di UN biasanya. Ya. Oh, oke. Nah, jadi tentukan nilai A. Caranya gimana? Langkahnya sama aja. Langkah pertama adalah substitusi. Oke. Kan kita punya 2Y min 3X sama dengan 5. Titiknya berapa? 3,A ya. 3,A. 3 itu pasti X, A itu pasti Y. Benar kan? Oh, oke, aku gitu dulu. Nah, berarti 2Y, Y itu A, ganti. Min 3 kali 3 sama dengan 5. Paham sampai sini? Tunggu, 3 itu X, Ya. A itu. Oh, oke. Y-nya A. Gitu ya. Jadi kita substitusi aja. Dengan 3. Oh, ngerti. Ya, min 9 sama dengan 5 ya. 2A sama dengan 5 tambah 9, 14. Berarti nilai A adalah 7. Udah gitu doang. Oke. Oh, oke kok. Jadi menentukan garis yang tidak diketahui ya. Ini contoh lainnya. Gitu. Versi lain dari menentukan titik pada garis. Oke. Mau dilihat dulu atau gimana? Tunggu, substitusi aku udah ngerti. Oke, udah ngerti. Bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Jadi setelah menentukan syarat titik pada garis, kita mulai belajar menggambar. Tadi kan menggambar udah ya. Cara menggambar kamu tentuin X sama Y suka-suka aja. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gradien. Ya. Gradien. Tunggu. Gradien itu apa? Kemiringan. Oke, gradien garis. Gradien garis ini artinya kemiringan. Seberapa miring garis itu, dia ada dua. Bisa positif, bisa negatif. Bisa 0, bisa tak terdefinisi atau tak terhingga ya kita sebutnya. Umum lah, tergantung guru maunya ngomongnya apa gitu. Oke, kalau gradiennya positif, syaratnya dia akan ke atas kanan. Ini gradien positif. Kalau gradien negatif, dia akan ke bawah kanan. Ya. Sedangkan kalau gradiennya 0, gradien itu simbolnya M ya. M ya, M itu gradiennya. Ke atas kanan, ke bawah kanan. Kalau M-nya 0, berarti dia akan horizontal. Kalau M-nya tak terhingga atau tak terdefinisi, kita sebutnya, dia begini, vertikal. Oke? Jadi ini hafalannya dulu, biar kamu paham. Sisanya rumus. Ya. Namanya gradien, kan kita punya persamaan garis Y sama dengan MX plus N, ya kan? Nah, yang menentukan grafik ini, garis ini gradiennya, persamaan gradiennya, ada di sini nih, M-nya. Ini gradien, maka namanya M. Gitu. Paham ya? Paham kok. Oke, jadi rumus gradien apa? Ada lagi nih. M sama dengan, hafalkan saja, kemiringan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Atau boleh juga Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Asal konsisten. Yang tidak boleh, gini nih. Udah 2 kurang 1, ini 1 kurang 2. Wah, ini udah pasti ngaco banget. Udah nggak boleh ya. Yang penting kalau 1 min 2, 1 min 2 bawahnya, atas bawah. Dan atas selalu Y, bawah selalu X. Umumnya, gradien adalah delta Y per delta X. Delta itu selisihnya, ya, selisih Y. Delta X, selisih X. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak sih. Oke, jadi salah satu ya pilih aja, mau yang atas atau yang bawah, mau hafal dua-duanya juga nggak ada masalah sebetulnya. Justru mempermudah. Oke, nah contohnya, kalau misalnya ditanyain, berapa gradien garis ini? Jadi kita lihat yang sebelah garis dulu ya, yang bagian garis dulu nih. Bentar. Tunggu kok, boleh gak aku cuci tangan aku? Boleh.
Jadi kita sudah belajar tentang gradien ya. Sekarang kita coba lihat lagi ke contoh-contoh gradien. Ini contoh-contoh gradien ini cukup banyak sih kalau mau dilihat. Tapi nanti aja kita masuk ke kemiringan ya. Jadi jenis-jenis gradien ya. Jenis-jenis gradien atau hubungan antar dua garis ya. Hubungan antara dua garis. Oke, jadi misalnya ada garis yang namanya garis ini. Dia bakal ketemu nggak, Matt? Nggak mungkin ya. Garis 1 sama garis 2. Nggak bakal ketemu, mau diperpanjang segimanapun nggak bakal ketemu. Ini namanya garis sejajar, ya dong? Oh iya, kayak dulu kelas 7. Betul. Nah, yang berikutnya, garis yang tidak sejajar. Bisa yang lebih expert, tegak lurus, atau yang lebih spesifik yang namanya. Tegak lurus. 1, 2. Kenapa dia akan membentuk 90 derajat? Lalu yang terakhir, yang tidak sejajar. Yang tidak sejajar, dia bisa macam-macam lah ya. Yang penting dia nggak sejajar, mau begini, gitu ya. Ini garis pertama, garis kedua. Dia suatu saat pasti akan ketemu, betul nggak? Jadi kalau diperpanjang pasti dia akan ketemu di sini nih. Nah, di sini kalau kita perpanjang gitu. Ya. Nah, jadi Iya, ini namanya kalau garis yang tidak sejajar pasti dia ada titik potong namanya. Oke. Kalau pakainya istilah tipot. Ada titik potong. Kalau sejajar tidak ada titik potong. Oke. Nah, syaratnya apa? Kalau sejajar berarti sama-sama miring. Miringnya sama, Matt. M1 sama dengan M2. Kalau di sini, M1 khusus spesifik dikali M2 sama dengan -1. Jadi kalau dikali gradiennya pasti -1. Kalau di sini M1 bukan M2. Gitu ya. Ini hubungan antara dua garis. Sip. Ngerti ya, kalau nggak ngerti pokoknya tanya saja. Sekarang kita coba mulai latihan soal tentukan gradien. Tadi ingat, yang namanya gradien bisa dilihat dari dua rumus. Y sama dengan mx plus n, atau M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jelas ya? Atau boleh juga Y1 min Y2 per X1 min X2. Paham? Paham kok. Oke, contoh. Tentukan gradien dari gradien atau M ya. Dari yang pertama. Y sama dengan 4X min 3. Langsung kelihatan nih, Matthew. Y sama dengan M. Berarti M-nya berapa? 4. Udah kan? Benar nggak? Benar kok. Tinggal dilihat gitu. Jadi M sama dengan 4. Selesai. Gampang ya, nomor 1 ya. Kalau kedua, tentukan gradien dari sama soalnya. 3Y plus X sama dengan 2. Wah, ini nggak bisa nih. Kita harus ubah ke sini dulu, Y. Bener ya? Jadi langkah pertama, kita harus pindahkan yang lain selain Y. Y pokoknya ada di sebelah kiri, nggak peduli. 3Y sama dengan X pindah jadi minus X plus 2. Paham nggak? Paham kok. Oke, tapi udah sesuai dengan syarat belum? Belum. Karena dia masih 3Y. Sedangkan di sini Y sama dengan. Jadi kita harus ngapain dong? Ya bagi 3. Gitu ya. Berarti Y sama dengan min 1/3X plus 2/3. Langsung kelihatan. Gradiennya adalah min 1/3. Paham? Aku perlu baca lagi deh kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting harus Y sama dengan. Nggak usah cepet-cepet. Pokoknya pahami dulu logikanya. Yang penting jadiin Y sama dengan. Gitu ya. Y sama dengan MX plus N. Intinya Y-nya dipisahin. Terus kalau ada angka, ya dibagi 3 supaya angkanya hilang gitu. Ya. Lanjut. Tunggu. Jadi kita sudah ketemu cara tentuin gradien dari persamaan garis ya. Intinya Y-nya dibuat sendiri gitu. Jadi kalau ada soal yang lain-lain udah tinggal diutak-atik aja misalnya. Ini masih pakai rumus yang pertama ya. Yang pertama itu Y sama dengan. Contoh nih. 4X ditambah Y sama dengan min 3 atau min 3 sama dengan 0. Langkahnya gampang. Y-nya kita sendiriin dulu. Ininya kita fokus Y sama dengan 4X pindahin aljabar, min 3 pindahin jadi plus 3. Oh, udah Y sama dengan kan?
Bener nggak? Halo? Aku lupa mute kok. Maaf kok, aku lupa mute. Ya, Dari udah tadi. Y sama dengan kan ya? Betul kan? Ya sudah. Berarti ya tinggal Y sama M-nya sama dengan -4. Tinggal lihat angkanya dia gitu. Yang penting Y sama dengan, kalau nggak jangan dulu. Paham ya? Paham kok. Nah, sekarang kita coba masuk ke teori yang berikutnya. Cara menghitung gradien dengan rumus. Yang tadi rumusnya Kakak udah ditulis lagi biar bisa paham. Y sama M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 minus X1. Nah, ini rumus gradien yang jika diketahui dua titik. Contoh, tentukan gradien dari garis yang melalui A 3,-3 dan kan dua titik ya 2,1. Wah, gimana nih caranya? Tentuinlah. Ini kan berarti X1 Y1, betul nggak? X2 Y2. Nah, gimana caranya? Caranya ya tinggal dimasukin. Gradien adalah Y2 min Y1 lagi. Kau selalu usahakan di awal tulis rumus. Kalau udah jago nggak usah. Ya nggak usah lagi. Tapi kalau awal-awal sarannya tulis rumus. Y2 berapa? 1. Ya kan? Y1 berapa? Min 3. Per X2 berapa? 2. Min 3. Jadi jawabannya 4 per min 1. Oh, jawabannya negatif 4. Ngerti sampai sini? Oh, itu aku kebingung. Ulang lagi ya. Nggak usah buru-buru nih. Ingat, rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Betul ya? Ya. Kan rumus hafalan aja. Nah, Y2 berapa? 1. Ya kan ini Y2 kan? Y1 min 3. Kan 1 min 3. Nah, gitu aja. Per X2-nya 2. X1-nya minus X1 3. Gitu, berarti jawabannya 4 per min 1. Nilainya negatif 4. Paham? Paham kok. Tapi kalau misalnya, wah kan ada rumus kedua. Rumus kedua tulisannya gini nih, boleh nggak? Boleh, coba aja kita hitung. Y1 min 3. Y2 1. X1 3. X2 2. Nah, substitusi aja, min 4 per 1. Sama dong, min 4 juga kan? Oke. Ngerti sampai sini? Ngerti kok. Jadi both ways sama. Terserah pilih satu aja, ngapain pilih dua-duanya. Nah, jadi kalau punya soal lain, tentukan gradien yang melalui titik min 3, min 5 dan 7, min 4 atau 7,0 gitu ya. Wah, ini agak-agak aneh, tapi nggak apa-apa, yang penting kamu tahu rumusnya. M sama dengan apa? Ingat? Y2 min Y1 per X2 min X1 atau Y1 min Y2 per X1 min X2. Terserah ya mau pakai yang kiri atau yang kanan. Oke, masukin. Oke kok. Ini berarti X1 Y1, betul kan? Ya. Ini X2 Y2. Oke? Oke. Berarti M sama dengan Y2 min Y1. Tapi kalau maunya Y1 min Y2 boleh dong. Min 5 Ya boleh. per yang pakai ini ya. X. Jadi Y per X jangan F per Y, hati-hati. Min 3 dikurang 7. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Ya udah, coba setengah. Udah gitu doang untuk menghitung gradien. Paham sampai sini? Paham kok. Ya mau terbalik juga nggak apa-apa. Ingat ya, nggak ada masalah kalau dia terbalik. Jadi sampai sini untuk pembahasan teori kita akan latihan soal.